Selamat datang sahabat sharing rohani Kristiani. Selamat berjumpa di hari Rabu 22 Juli 2020. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan sahabat sharing rohani Kristiani? Pasti sangat luar biasa, bukan? Karena Yesus ada bersama kita. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani yang berkesan, di mana Tuhan jamah, selamatkan ataupun beri pertolongan, silahkan kirim di email saya srigunartiniwayan@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagram saya @niwayan_sri70. Bila teman-teman sudah mengirimkan pengalaman cerita Anda, saya akan membacakannya dalam podcast ini. Mari kita mulai podcast kita dengan berdoa agar kita bisa diberikan rahmat oleh Tuhan. Mari kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Tak pernah Engkau membiarkan kami larut dalam kesedihan kami. Selalu ada jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang boleh kami jalani setiap hari. Pegang tangan kami ya Tuhan, manakala kami mengalami kesesatan, dan hantar kami kembali ke jalan yang benar. Kuatkan iman kami sehingga semakin hari kami semakin mencintai Yesus
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar podcast yang dikasihi Tuhan, pada kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman rohani yang dikirim oleh teman saya yang berasal dari Bali. Mari kita dengar kisahnya. Aku punya sebuah cerita pengalaman rohani yang selalu kuingat sampai saat ini. Cerita dimulai ketika aku masih duduk di bangku SD. Katakanlah namaku LS. Aku pakai inisial ya. Waktu itu aku duduk di bangku kelas 4 SD. Hari itu adalah hari upacara melis atau melasti, yaitu salah satu prosesi upacara agama Hindu yang penting di Pulau Bali. Dalam proses tersebut, Anda bisa menyaksikan iring-iringan warga Hindu yang menuju sumber-sumber utama air. Salah satunya menuju pantai atau laut. Biasanya upacara melasti ini diadakan 3-4 hari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi. Maksud digelarnya upacara melasti atau melis ini adalah untuk menyucikan diri dan lingkungan sekitar, sehingga kita memiliki hati dan pikiran yang suci. Saat hari melasti tiba, SD kami masuk seperti biasa, karena SD kami adalah sekolah Katolik. Nanti kalau ada iring-iringan orang melasti ke pantai, kita ikut yuk, ajak MD temanku. Ayo, kataku. Ibuku sudah menyediakan bekal loh, sambungku. Benar saja, kira-kira jam 9 pagi terdengarlah bunyi gamelan dan terlihat iring-iringan menuju pantai. Anak-anak segera dipulangkan oleh guru-guru kami dan kami semua berlari ke rumah untuk berganti pakaian dan mengambil bekal. Bu, aku mau ke pantai. Boleh nggak aku pakai anting-anting hadiah dari ibu? Tanyaku kepada ibuku. Jangan nak, itu anting emas peninggalan nenekmu. Warisan satu-satunya yang paling berharga, sahut ibuku. Ayolah bu, semua temanku juga pakai anting-anting. Masa aku nggak boleh? Rengekku. Dengan sabar ibu berkata, baiklah, tapi jangan sampai hilang. Karena kalau hilang, ibu tidak punya lagi kenang-kenangan dari nenekmu. Baiklah bu, sahutku dengan gembira sambil mencium ibuku. Aku berangkat bu. Ya, hati-hati nak. Ketika aku mengambil sepedaku, teman-temanku sudah memanggilku. El, ayo cepat. Aku segera mengayuh sepedaku dan bergabung dengan teman-temanku. Dengan bahagia kami mengayuh sepeda kami. Di jalan kami juga bertemu dengan teman-teman lain yang juga menuju ke pantai. Sampai di pantai, kami segera parkir sepeda kami dan meletakkan barang-barang kami di tepi pantai. Dengan bahagia, kami semua bermain air sambil bersenda gurau. Tak terasa, matahari sudah tepat berada
di atas kepala kami. "El, sudah yuk, aku sudah lapar nih," kata Dewi padaku. Akhirnya kami berhenti bermain air dan berganti pakaian. Lalu kami duduk di bawah pohon untuk makan bekal yang kami bawa dari rumah. Setelah selesai makan, Dewi berkata kepadaku, "El, anting-antingmu mana? Kok tinggal satu?" Katanya sambil melihat telingaku. Aku sangat terkejut dan meminta Dewi menemaniku untuk mencari antingku yang hilang satu. "Oh Tuhan, tolonglah aku." Aku menangis sambil menyusuri pantai tempat kami main air. Mana mungkin aku menemukan anting itu di pasir sebanyak ini, sementara orang berlalu lalang begitu banyaknya. Bagai mencari jarum di tumpukan jerami, anting-anting itu pastilah sangat sulit kutemukan. Karena capek berkali-kali putar-putar di sekitar pantai itu, temanku berkata, "Sudahlah El, biarkan anting-anting itu hilang," katanya. "Aku tak akan pulang kalau anting itu tidak kutemukan, Dewe," sahutku. Karena aku sangat sedih, aku naik ke atas batu yang sangat besar yang ada di tepi pantai itu. Di atas batu itu, aku duduk sambil melihat ombak yang bergulung-gulung. Sambil menangis aku berdoa, "Oh Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku telah menghilangkan satu anting emas warisan nenekku. Pastilah ibuku sangat sedih." Aku menangis terus di atas batu itu. Aku menyesal karena tidak mendengarkan nasihat ibuku, kataku dalam hatiku. Tiba-tiba aku mendengar bisikan di hatiku yang mengatakan, "Pergilah ke tepi danau tempat kalian mandi saat membersihkan diri tadi." Seketika itu aku turun dari batu itu dan menuju danau. Kebetulan di pantai itu ada danau kecil, biasanya dipakai anak-anak mandi dan ganti baju. Sekitar 500 meter dari danau itu, aku melihat benda kecil yang berkilauan diterpa sinar matahari. Aku segera berlari mendapati benda kecil yang berkilauan itu. Ternyata benar, itu adalah antingku yang hilang satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Antingku yang hilang telah kudapatkan kembali. Hanya mujizat-Mu yang sanggup mengembalikan anting-anting itu. Aku berlari menuju teman-temanku yang menungguku di tempat parkiran. Mereka turut memuji Tuhan karena antingku telah kutemukan. Luar biasa kasih Tuhan dalam pengalaman rohani yang terjadi padaku. Sampai saat ini, di mana usiaku sudah dewasa, aku tetap teringat betapa Tuhan sangat mencintaiku. Pertolongannya luar biasa dalam hidupku. Demikian kisah rohaniku. Semoga bisa memberi kekuatan
pada semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Wow, pengalaman yang luar biasa. Terima kasih ya sobatku yang dari Bali. Engkau sudah memberikan pengalaman yang begitu berkesan. Semoga para pendengar selalu teringat akan pengalaman ini. Sahabat sharing rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, satu hal yang bisa kita petik dalam sharing tersebut adalah dengarkanlah nasihat orang tuamu dan sandarkanlah hidupmu pada Tuhan agar langkah hidupmu berkenan kepadanya. Sahabat sharing rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, setelah membagikan pengalaman tersebut, saya akan bacakan Injil hari ini yang saya ambil dari Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar, saya akan pilih satu perikop yang berkenan di hati kita. Kita baca berulang-ulang dan menjadi penyemangat dalam hidup kita. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudara laki-lakiku, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sahabat sharing rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan,
Mari kita akhiri podcast ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhanku, Engkaulah harapan hidup kami. Manakala tidak ada jalan, Kau bukakan jalan bagi kami. Manakala kami kesusahan, bantuan-Mu tak pernah terlambat untuk datang. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur hanya padamu, oh Tuhan. Karena pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kini berkati kami agar semakin kuat untuk menjalani hidup ini dan hanya percaya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat podcast sharing rohani Kristiani hari ini. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani Kristiani, silahkan kirim di email saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.